Halo, selamat siang Mas Bayu. Perkenalkan saya Kyomi, saya dari brand marketing agency. Iya, Sebenarnya saya sempat diberi kabar oleh tim saya atas nama Putri. Jadi beliau iya, adalah account director dari agensi saya, iya di mana betul. saya diinfokan dari Mas Bayu ingin membuat sebuah campaign untuk Mhm. launching produk baru dari Good Day ya, betul? Iya betul banget. Sebelumnya perkenalin dulu, aku Bayu dari klien. Untuk dari pihak Good Day, aku mau jadi aku tuh mau buat campaign bener, buat ningkatin juga ke sebentar aku sambil cek catatan aku ya. Oh ya, aku mau Boleh-boleh. ke message awareness sih sebenarnya. Tadi bener ya apa yang kamu bilang. Terus aku juga mau di sini mau buat launch campaign sebenarnya untuk sebenarnya untuk creating ke gimmick marketing sih. I see. Jadi secara garis besarnya memang mau launching produk, tapi memang orientasinya mau gimmick marketing dan fokus on massive awareness, betul Iya. ya? Oke. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut lagi untuk campaign-nya gimana, jadi kan biasa memang kita sebagai orang-orang marketing, kita Heeh. tahu ya kalau kita mau mulai campaign itu biasanya kayak kita harus memilih key opinion leaders yang memang sesuai, yang bisa Iya iya, merepresentasikan benar dari benar. brand Good itu sendiri. Dari Mas Bayu mungkin kayak udah ada referensi gitu belum sih Mas? Kayak kalian tuh kira-kira kepinginnya siapa atau masih open to discuss? Jadi mungkin dari agency bisa propose beberapa nama. Oh, oke. Buat kalau dari saya sendiri sih untuk kepikirannya, Mas, siapa ya? Aku sebenarnya masih masih ngambang juga mau pakai siapa karena, di sini kan aku sebenarnya mau sekalian tanya juga ya sama sama kamu kalau akhir-akhir ini siapa sih yang lagi trending, akhir-akhir ini siapa sih yang lagi happening banget buat di kalangan Gen Z sih sebenarnya. Aku Oke, minta saran dulu keywordnya deh Gen Z dari kamu, juga berarti ada ya. masukan beberapa nggak? Oke, jadi sebenarnya dari awal aku udah dapat brief, aku tuh udah sempat discuss sama tim internal aku, kayak kita memang ada beberapa nama yang mungkin kita pikir bisa ngerepresentasiin dari target konsumen brand Good Day itu sendiri. Mungkin aku Oke, boleh izin screen mungkin ya Mas ya. Aku boleh ada dua boleh nama boleh, sih boleh banget, kebetulan. iya. Ini udah kelihatan? Oke, kelihatan? Oke, jadi NZ, sebenarnya ya, jadi sebenarnya kemarin itu aku sempat pembahasan nih sama internal aku, kayak kita mau mhm, pikir kayaknya bagus deh untuk NZ. Sebenarnya singkat aja kenapa aku bisa bilang NZ itu sesuai, karena memang NZ kan sekarang kayak lagi lumayan banyak dibicarakan karena memang dia tergabung dalam salah satu talk show di net, yaitu iya, Tonight Show. mhm, Dan yang aku tahu memang NZ itu punya engagement besar ya, dengan iya, 3,4 followersnya dia, kita bisa lihat engagement rate yang didapat itu cukup besar. Jadi NZ sendiri punya 3% engagement rate dengan masing-masing setiap postingannya ada di 183 komen. Which is oke, menurut aku ini masih sesuai banget untuk target Gen Z itu sendiri. Mungkin mhm. sebelum aku jelasin lebih lanjut lagi untuk NZ dari Mas Bayu atau tim pernah ada pembahasan gitu nggak sih kayak NZ itu gimana, cocok atau enggak gitu? Kalau untuk NZ sendiri, kalau dari tim kita sih sebenarnya belum pernah kita bicarain ya soal tentang NZ. Cuman, kalau dari aku sendiri mungkin nanti aku bisa sampein ke tim aku juga, karena kalau menurut aku sih kalau NZ, mungkin menurut aku agak terlalu terlalu tua kali ya buat di Gen Z. Jadi, mungkin ada opsi lain selain NZ? Oke, NZ terlalu tua ya. Iya, Sebenarnya soalnya memang kita umurnya juga dia rencananya oke, buat mau mendekati fokus 30 banget sih. sama Gen Z yang mungkin kalangan dari mungkin dari 96 mungkin lah, atau 98 gitu. Oke, kayaknya mungkin satu opsi aku yang lagi satu ini bisa lebih bagus deh. Jadi aku mau Oke, coba propose juga kedua Anya adalah Anya Geraldine. Geraldine. Yes, Anya Bagus sih itu. Geraldine. Jadi Anya Geraldine itu emang dia tipikal Gen Z banget. Kebetulan dia umur 26. Mungkin kita bisa bilang kayak late Gen Z, tapi
di marketing itu kita percaya gitu kalau misalkan memang orang-orang yang punya usia 26, Iya, iya. mereka target marketnya adalah orang-orang di bawahnya. Iya, Jadi iya, aku menurut juga aku udah lihat Anya beberapa Geraldine konten. ini bagus banget sih. Mhm, Dan mhm. kalau tadi aku juga coba lihat perbandingannya antara si Enzi dan juga Anya Geraldine dari engagement rate, kita juga bisa lihat engagement rate-nya si Anya di 1.279 komen, which is jauh banget Oke. bedanya dengan si Enzi itu tadi. Jadi aku rekomen untuk Anya Geraldine aja sih Oh, oke, oke, sebenarnya. bagus nih. Ini engagement rate-nya di angka 2,51 ya? 2,51%. Betul. Pinter sih. Aku juga udah beberapa ngelihat juga kontennya Anya sih. Kebetulan kita juga sempat nge-tracking juga si Anya. Kalau untuk Enzi kita emang nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu ngikutin banget kalau soal Enzi. Cuman beberapa yang aku tahu, ya kalau untuk balik lagi ke campaign yang aku mau buat, kalau Enzi menurut aku sih kurang cocok untuk di kalangan Gen Z sih sebenarnya. Ini pilihannya sih Baik. bagus sih menurut aku sih. Atau mungkin Iya, kamu ada kita pilihan lain untuk di selebgram atau aktor, aktris? sebenarnya karena aku tadi balik kepada objektif awal ya, karena kan emang Hmm? tujuannya membuat masih awareness. Jadi menurut Hmm? aku mungkin emang yang kita harus pilih adalah orang-orang yang punya engagement yang cukup besar. Jadi dari Ya, oke. engagement kita bisa dapat awareness yang cukup besar juga sih. Dan untuk tahap sekarang kayaknya aku masih rekomen untuk selebgram dulu ya. Dan which Oke, is oke, boleh, boleh, boleh. the strongest candidate aku lebih ke Anya Geraldine itu aja sih. Oke, boleh, boleh. Setuju sih, setuju. Aku kalau misalkan kita pakai Anya buat launch campaign nanti. Boleh Oke. sih, boleh. Boleh ini kali ya. Mungkin em, kalau gimana kalau Awkarin menurut kamu gimana? Awkarin Dia itu kayaknya Gen Z juga nggak sih ya? Milenial ya dia? Dia kelahiran Awkarin tahun Gen berapa Z. ya kalau Awkarin? 9, Awkarin itu harusnya sekitaran 9 ke 98 sih setahu aku lebih ya. tua dia ya Cuman daripada Anya ya, kalau nggak salah. lebih muda sih Lebih muda? harusnya. Tapi nggak tahu, nanti kita coba cek lagi ya untuk Oke, si boleh, boleh, Awkarin. boleh. Cuman ini aku open to discuss. Kayak mungkin kalau Awkarin itu image-nya agak terlalu negatif nggak ya gitu. Karena kayak Oh orang gitu ya. ketika kita tanya Awkarin pasti juga Iya mereka, sih, iya sih, aduh Awkarin dengan segala macam background-nya dia di masa lalu ya gitu. Jadi iya I don't sih. recommend for Awkarin. Iya, iya. Tapi juga kayaknya nggak tahu sih ini menurut kamu kayak dia kan sempat juga kayak waktu itu ada salah satu demo yang dia terjun ke lapangan juga. Dia udah coba kayak sempat dia mau ngebetulin engagement dia juga deh kayaknya di sosial media. Cuman buat di kalangan Gen Z juga sama milenial sih aku belum tahu banget gimana pandangan mereka sekarang tentang Awkarin sih. Cuman Oke. so far sampai sekarang kalau hanya Geraldine itu menurut aku juga aku masih oke sih. Cuman kalau misalkan Awkarin ini kan juga sering banyak juga kan dia buat gimmicknya juga. Ya, Kayak waktu itu betul. sempat ada ya yang gimmick dia beli hotel Awkarin ya? Betul. Waktu itu Awkarin dengan Iya, partnership bersama dengan Traveloka. iya ya. Iya benar-benar dia juga kalau kalau emang buat setuju juga sih kalau emang nanti eh, rencana buat ke creating gimmick marketing. Cuman balik lagi ke kamu sih karena kamu kan orang agensi juga, kamu yang mungkin lebih ngerti engagement-nya atau nanti reach kita bakal sesuai target atau enggak, itu nanti coba kamu yang tentuin. Aku percaya sama kamu sih. Oke, ada yang kita Oke. lanjutin lagi? Kita Oke. sampai mana tadi kita? Terima kasih tadi udah dipercaya juga. Kalau dari tim aku, kita strongly believe cukup yakin banget dengan Anya Geraldine karena mungkin Hmm. aku boleh rantur sedikit aja. Dulu juga sempat viral di mana Anya Geraldine pernah membuka lowongan kerja di mana waktu itu Anya Geraldine membutuhkan kayak sport assistant untuk membantu dia berolahraga setiap harinya, dan waktu itu Oke. getting viral dan turns Ya. out waktu itu di reveal memang ternyata Anya Geraldine lagi kerjasama dengan salah satu brand sport di Indonesia. Dan Oh, I see. strategi itu sih sebenarnya Mas yang memang aku pingin adaptasi untuk next campaign dari Mas Bayu, launching Oke, produk dari brand Gede itu sendiri ya. boleh, Jadi boleh, boleh. memang dari aku kebayangnya, kita udah sempat diskusi internal dengan tim, kebayangnya memang seolah-olah Anya Geraldine lagi mencari seorang barista untuk kafe barunya dia gitu ya. Dimana nanti Oke, bagus tuh, bagus. dari
lowongan kerja yang dia cari sebagai barista yang kita harapkan memang viral, ramai di berbagai sosial media, dan kita Ya. harapkan dari sana kita dapat exposure yang baru, di mana nanti pada waktunya kita langsung reveal ternyata memang Anya Geraldine bukan mencari barista dan membuka kafe Oh, baru, oke, tapi sesimpel Anya good Geraldine content. mencari teman untuk ngopi gitu, teman untuk ngopi untuk Brand Good Day itu sendiri. Gitu sih Mas, sementara yang Oh, udah oke. coba Berarti kita bahas tim. oke, boleh sih. Unik sih, unik. Itu berarti bukan istilahnya gimmicknya ini bukan nyari lowongan kerja, tapi malah teman kopi. Teman buat ngopi Betul. gitu. Iya. Oke. Setuju sih, setuju. Bagus itu idenya. Terus Iya. kalau misalkan contoh kita ambil, oke lah kita pakai cara itu. Nanti buat postingannya berarti kita bakal stay di Instagram. Kalau misalkan di Instagram, rencana aku sih, aku pengennya 2 sih sebenarnya. Yang satu di posting, yang satu di Reels. Karena company aku pengennya itu karena nanti di Good Day ini ada produk baru yang akan launching. Terus kalau untuk Good Day kan siapa yang nggak tahu Good Day kan? Pasti semua orang juga tahu. Cuman di sini aku yang mau diincar dari perusahaan itu massive awareness saja sama reach-nya aja sih. Makanya aku setuju kalau misalkan nanti akan diposting di feeds satu dan satu untuk di Reels sih. Karena menurut aku sampai sekarang pun algoritma Reels masih gimana ya? Aku juga belum terlalu ngerti. Cuman untuk ngedapetin reach-nya ini, menurut aku di Reels sih oke banget sih. Rencananya kayak gitu sih. Oke. Sebenarnya sayang banget sih Mas, karena aku dan tim sebenarnya sempat kebayang kita mau coba buat di TikTok. Karena kan sekarang juga Oh, kita tahu ya semua Gen Z emang lagi happening banget di TikTok gitu. Jadi emang sebenarnya oke. rencana aku malah pinginnya open di TikTok. Tapi gimana kira-kira dari Gimana tuh? tim klien? Berarti sama apa yang contoh kita buat di Reels, kita di TikTok juga, atau kamu ngincernya di TikTok aja, di Instagram itu malah kita nggak pakai, atau gimana enaknya? Aku rencana TikTok sebagai main media. Jadi nanti ketika kita udah buat kontennya berupa video, upload pertamanya di TikTok. Oke. Ke situ sih rencananya. Berarti target pertama itu kita incer di TikTok dulu. Iya, benar. Oke. Dari Mas Bayu gimana dan tim? Nggak Mungkin apa-apa aku sih, aku juga. nggak gimana-gimana, cuma nanti kita ngobrolin dulu sekarang, nanti aku sampai lagi ke tim, kalau oke nanti Oke. baru kita meetingin lagi. Jadi aku Oke. dengar dari pihak agensinya dulu aja. Oke, berarti pertama kita yang ngincer menurut kamu itu kita bakal ke TikTok dulu. TikTok dulu. Iya, betul. Oke. Karena menurut aku TikTok lebih banyak audiensi di sana ya, dan secara kita juga mau menyasar Gen Z, which is make sense banget untuk kita kejar di sana. Oke. Anyway, kita boleh move forward. Mungkin tadi kan juga kita udah nemu beberapa kesepakatan ya, dan beberapa kesepakatan yang masih to be confirm karena dari Mas Bayu ingin discuss internal. Mungkin Ya. karena memang kita sifatnya lagi membahas partnership agreement, aku boleh move forward kepada pembahasan untuk budget fee dari agensi aku sendiri. Jadi nanti kita Boleh. juga enak nih sama jalan ke depannya karena kita sudah ada agreement ya. Boleh. Oke. Tadi kalau kita udah sepakat dengan jenis kontennya seperti apa dan campaign alurnya seperti gimana, menurut saya memang sebenarnya kepikirannya ini campaign durasinya sekitar 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena minggu pertama aku dan tim agensi biasanya kita akan buat draft kontennya dulu untuk approval ke tim Mas Bayu. Setelah itu minggu kedua kita akan mulai posting kontennya. Jadi Anya Geraldine mulai posting dan Anya Geraldine pun nanti akan menceritakan kayak tadi yang seperti kita bahas. Terus minggu ketiga Anya Geraldine mereveal ternyata memang dia sedang partnership dengan Brand Good Day, dan minggu keempat dibahas di mana ini semua adalah settingan gitu ya, maksudnya ini semua memang part dari kerjasamanya Good Day. Dan dari situ semua aku dan tim personally sih sebenarnya berpikir untuk aku akan membawa 2 copywriter, 1 kreatif dan juga 1 account management, which is dari aku sendiri yang akan hands on untuk campaign ini. Dan dari agensi aku kalkulasinya sebenarnya kita ada di harga 200 juta Mas untuk durasi 1 bulan campaign dan resource yang memang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke. Itu sih. Ini agak serius ya omongannya. Kalau misalkan di 200 mungkin menurut aku terlalu tinggi ya. Karena mungkin dari aku sih
Mungkin aku bakal start di 135 dulu sih. Paling aku bakal ngasih ke agensi sekitar segitu dulu sih. Ya, aku bisa. Gimana ya ini? Soalnya ya gitulah dari pihak perusahaan. Jadi mungkin aku bakal kasih start di 135 dulu. Menurut kamu gimana? Oke, terima kasih Mas Bayu, tapi mohon maaf kalau 135 sepertinya dari tim saya belum bisa, karena memang tadi yang udah aku sampaikan, memang aku akan bawa beberapa tim dan memang setiap tim itu punya worth value-nya masing-masing ya, di mana Oke. dari sana aku udah coba kalkulasiin dan kasih base package di harga 200 juta. Itu tadi untuk 1 bulan durasi campaign. Oke, gimana kalau misalkan 135 juta ini, tapi kita kasih down payment dulu nih di awal gimana? Jadi nanti 100 juta dulu sebelum proyeknya kita mulai. Gimana menurut kamu? Sebenarnya poinnya di sini adalah saya dan tim belum berfokus kepada down payment, Mas Bayu. Jadi Oke, memang sebenarnya nggak apa-apa, tujuan utama ngerti. dari agensi aku lebih fokusnya kepada jumlah amount keseluruhan gitu. That's why dari awal aku mencoba fokus di 200 juta. Oke. Ini kebetulan aku juga tim aku lagi standby juga. Coba Oke. aku diskusiin dulu mungkin 1 menit ya. Aku kabarin kamu. Ini Boleh. soalnya mereka juga lagi on juga sih. Lagi pada online juga. Aku coba chat mereka dulu. Kalau misalkan oke atau nanti gimana, aku kabarin kamu lagi. Oke? Boleh. Oke, Ditunggu boleh ya. ya, Mas Ditunggu sebentar ya. Bayu. Ya. Oke, tim saya cepat respon ya. Ditunggu ya sebentar lagi. Oke. Ini saya udah dapat kabar juga sih dari salah satu tim saya juga. Oke, kita balik ke topik ya. Ya. Gimana? Oke. Jadi tadi saya udah discuss juga sama salah satu tim saya juga, tangan kanannya saya lah. Jadi abis itu setelah kita discuss, maksimal kita bakal stay maksimal di 175 juta. Gimana? Plus profit sharing kalau KPI-nya achieve sih. Gimana menurut kamu? 175 juta dengan KPI achieve. Ya. Oke. Mungkin aku Mungkin ini jelasin adalah gimana. hal yang ya tadi aku juga mau menyampaikan, kita kan memang belum sempat membahas ya KPI-nya seperti apa. Boleh dari tim Oke. Mas Bayu menjelaskan dulu, nanti saya bisa Jadi pertimbangkan dan diskus internal. Oke. Jadi gini, KPI ini yang aku maksud ini jadi per 15.000 likes. Oke. Kamu kan bilang di TikTok ya, oke ini kita kasih contoh dulu kalau misalkan nanti kita oke untuk posting di Reels ya contohnya ya. Oke, jadi kayak gini, per 15.000 ini, per 15.000 likes di Reels, jadi nanti aku bakal kasih 3% dari 175 juta ini. Nah, nanti dari 15.000 likes, buat di feeds, contohnya kita oke untuk posting di feeds, agensi bakal terima 3% lagi, kalau misalkan total feeds-nya itu contohnya 3% dari contoh postingannya ini di likes 400.000. Nah, 3% aku bakal kasih per 100 likes yang udah di-post sama contoh Anya Geraldine yang udah bakal di-post. Kamu ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Jadi KPI yang bakal aku pakai kurang lebih kayak gitu sih. Jadi contoh maksimal nanti kita juga lihat juga kan gimana konten yang kita udah kemas, gimana penyampaiannya itu juga balik lagi sama agensi juga. Gimana kreativitas kalian. Tapi selama ini yang udah aku lihat di tadi juga sempat aku lihat juga Anya Geraldine, aku juga sempat follow dia juga untuk ngelihat gimana likes atau engagement dan engagementnya juga dan segala macam.
kalau di bagian feeds mungkin ada beberapa mungkin yang bisa kita kategorin sebagai endorse ya. Untuk di endorse, kalau nanti salah dikoreksi lagi ya. Ini Boleh. sekitar 400.000 400.000 likes kalau nggak salah, atau berapa ya? Coba kamu sambil buka, kamu lagi share screen ya? Kebetulan enggak. Oke, ini aku aja sih yang ngecek. Untuk di Instagram, bentar ya. Kita cek lagi biar nggak ada kesalahan nih untuk di likes di Instagramnya Anya. Ya, jadi misalkan contoh dari 100.000 likes nanti aku kasih 3% dari company kami. Tapi kalau misalkan contoh kita hitung likes-nya dia itu 432.000 sekian. Nah, 32.000-nya ini aku nggak hitung. Jadi per 100.000 ini aku bakal kasih kamu itu 3% tadi udah aku bilang sama kamu, gitu loh. Karena rata-rata yang aku udah lihat dari beberapa kayak contoh endorsement dari Anya, itu rata-rata 400.000 like sih. Kalau memang nanti konten udah kamu buat, itu bakal tembus 400.000 likes ya, itu juga nilai plus juga buat kamu dan aku juga. Karena itu menurut Oke. aku selain reach juga yang bagus, tapi ya yang udah beberapa Mas saya Bayu, lihat. saya potong mungkin ya, karena kebetulan setelah ini saya mau ada meeting dengan tim. Kalau di 3% untuk per 100.000-nya, saya ngerasa keberatan ya Mas ya, karena menurut saya 3% itu cukup kecil perhitungannya kalau saya kalkulasiin Oke. dengan jumlah total. Kalau dari saya mencoba untuk mengusulkan di 5%, gimana Mas? Karena menurut saya 5% dengan perhitungannya per 100.000 likes, masih bisa cukup untuk apa ya, ibaratnya membiayai resource yang saya sudah keluarkan untuk campaign ini. Berarti gimana? Sorry, Jadi perhitungannya 5% 5% per 100.000 likes, saya baru 100.000 akan mendapatkan persenan dari situ. per 10.000 Per 100.000. 100.000 per Iya, per 100.000 100.000. likes. Iya. Oke deh kalau gitu. Ya udah, Per kalau kayak gitu 100.000 saya likes coba ya. untuk recap untuk Udah coba kamu hitung? meeting pada hari ini ya. Sudah. Oke, ya udah kalau kamu udah hitung, oke aku setuju di situ. Kalau aman-aman aja aku setuju aja sih. Oke, jadi Oke. kita bakal di 100.000 bakal 3% di per 100.000 likes. Benar? 5% per 100.000 5%. likes. Oke, 5% per 100.000. Oke. Jadi saya coba recap sedikit untuk semuanya, nanti kalau Mas Bayu ada yang ngerasa saya kurang menyampaikan, boleh ditambahkan. Jadi tadi kita sepakat untuk di angka 175 juta untuk durasi campaign 1 bulan, di mana akan ada Oke. bonus untuk agency ketika memang kita achieve KPI. KPI yang disampaikan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bayu, dan so far dari tim saya juga tidak ada permasalahan. Oke. Nanti perhitungan bonusnya pun akan ada di angka 5% untuk 100.000 likes-nya. Betul ya Mas ya? Oke. Oke, dari saya so far udah clear sih Mas, semuanya sudah cukup jelas juga. Mungkin dari Mas Bayu ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau didiskuskan lagi bersama dengan tim agency? Kalau untuk isi konten aku udah oke. Pengemasannya nanti seperti apa, aku sih sebenarnya overall aku udah ngerti gimana maksud kamu. Terus yang mau aku tanya sih, ini kan campaign per 1 bulan ya? Sorry, 1 bulan. Betul. Nanti itu gimana sistem ini? Per 2 minggu, per apa gimana? Iya, nanti memang 1 bulan itu pembagiannya lebih kepada 2 minggu kita akan heavy di campaign. Jadi minggu pertama memang nanti kita akan buat drafting konten dan kita akan approval bersama dengan tim Anya Geraldine. Nanti minggu kedua kita akan mulai upload postingannya, di mana nanti ibaratnya dimulai perjalanannya untuk campaign ini gitu ya, untuk viralnya konten yang nanti kita buat. Dan minggu ketiga nanti Anya akan
me-reveal bahwasannya memang Anya sedang dalam partnership dengan brand Good Day itu sendiri. Di Oke. mana dari estimasi week kedua, week ketiga diharapkan banyak media yang melakukan coverage dan juga website-website online yang akan mengambil konten ini sebagai bahan mereka di website-nya masing-masing, seperti itu. Oke, baik. Ya udah Oke. kalau gitu aku deal juga kok sama Kontennya ya. aku aman sih, aman. Oke, aku Oke. deal. Nanti kita bisa atur meeting lebih lanjut lagi kalau memang masih ada yang Boleh. dipertanyakan. Boleh, dan jangan lupa targetnya Gen Z ya. Jadi harus Oke, dipertahankan Gen Z, dianya noted. sama di cara gimana kamu ngemas kontennya. Tadi aku setuju sih. Iya. Oke, baik. So far dari saya udah, nanti saya akan buatkan MOM, jadi notes untuk MOM, meeting kita hari oke. ini, dan Iya. nanti saya buatkan untuk draft agreement-nya ya mungkin ya Mas ya. Jadi nanti bisa sama-sama Harus kita cek dong. di email, Ya harus. ya, dan ditandatangani supaya ada kesepakatan antara dua belah pihak. Harus dong itu, ya. Nanti kamu Oke, email aja sip. ke saya, nanti kita coba omongin lagi, oke? Oke, Oke. terima kasih waktunya, Saya yang Mas. makasih sama kamu buat Kita berkabar di email ya. iya, soalnya kamu yang baik mikirkan di sini. Jadi, makasih banyak ya waktunya.